biasa dan sama-sama kami mendengarkan tausiah yang akan disampaikan. Double Pak. Tentunya mudah-mudahan Itu aja Pak. kita senantiasa menyimak dan mengamalkan apa yang akan kita terima pada tausiah pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi menambah keimanan kita semua dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada Ustaz Al-Ghani dan kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah musalla Syah Fitri yang ulun muliakan, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di kesempatan subuh kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini. Meski mungil, namun disinilah tempat turunnya rahmat Allah. Karenanya begitu kita masuk pintu musalla atau masjid, setelah membaca salawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita minta dibukakan pintu-pintu rahmat. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Karena memang di tempat inilah diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan orang yang hatinya mu'allaqatun fil masajid, hatinya yang tertambat di masjid, senantiasa memperoleh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika di padang mahsyar, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah taala, mudah-mudahan kita termasuk satu dari 7 kelompok yang nanti mendapat naungan dari Allah taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah subuh ini kita akan mengkaji tentang satu tema yang mungkin sering menjadi perdebatan, menjadi diskusi, yakni seputar apa hukum peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui di negeri kita ini khususnya, atau di Kalimantan Selatan ini, peringatan Isra wal Mi'raj itu begitu semarak, begitu gegap gempita. Hampir semua masjid musalla mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj tersebut. Di spanduk-spanduk kita lihat undangan kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj. Maka penting kita mendudukan apa status hukum dari peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah.
Yang pertama perlu ulun sampaikan dulu apa makna Isra wal Mi'raj. Yang kedua nanti akan ulun sampaikan tentang bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang ketiga nanti kita akan bahas tentang sebenarnya Isra dan Mi'raj itu terjadi kapan. Baru nanti yang terakhir kita akan bahas apa status hukum peringatan Isra wal Mi'raj tersebut. Dan yang pertama, apa itu makna Isra? Isra itu dalam bahasa Arab disebut sebagai masdar, ya, atau kalau bahasa kita itu kata benda abstrak. Jadi contoh kalau memukul itu menjadi pukulan, kalau mencuri jadi pencurian. Jadi Isra itu dari kata asra yusri isra'an, yang maknanya adalah asra itu artinya memperjalankan. Dalam ayat subhanalladzi asra bi'abdillah, subhanalladzi asra bi'abdihi, siapa di sana yang memperjalankan? Pada ayat ini subjeknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat ini dimulai dengan subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Asra bi abdihi, hambanya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ini posisinya pada ayat ini sebagai objek. Beliau bukan yang berjalan sendiri, tapi beliau itu diperjalankan. Karenanya bukan hal yang mustahil ini terjadi, karena ini adalah langsung campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekati ayat ini, peristiwa ini dengan pendekatan keimanan, termasuk analisis terhadap ayat ini, kita akan mempercayai sepenuhnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kalau kita teliti dengan sains, mungkin akan masih berat bagi kita untuk menerimanya, Pak. Kalau untuk Isra-nya masih mungkin, dari Makkah ke Palestina 1250 km, masih mungkin kita pahami. Sekarang tuh ada namanya pesawat supersonik, pesawat dengan kecepatan suara. Nah, tapi untuk Mi'rajnya itu kalau kita dekati dengan sains, rasanya masih belum bisa benar-benar meyakinkan. Itu Isra lughatan. Adapun Mi'raj bentuk tunggalnya adalah Mi'raj dan bentuk jamaknya adalah Ma'arij. Secara bahasa maknanya adalah sulam. Ada kitab judulnya Sulamut Taufiq. Artinya apa? Tangga. Jadi sulam itu maknanya tangga. Kalau Sulamut Taufiq artinya tangga-tangga meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sulam atau tangga itu karena memang ternyata dari bumi menuju langit itu ada tangga-tangga yang bisa dilewati. Yang nanti masing-masing langit itu ada pintunya. Jadi ada tangga, ada pintu. Dalam Al-Quran kita akan dapati satu surah yang judulnya itu sama dengan Mi'raj, tapi dalam bentuk jamak, yakni surah Al-Ma'arij, surah 70. Nanti pian baca dalam Al-Quran ada surah nomor 70, ada nama surah namanya Al-Ma'arij, artinya itu tangga-tangga. Adapun secara istilah yang dijelaskan oleh para ulama, Isra itu adalah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperjalankan Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu adalah diangkatnya Nabi kita dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh. Sampai di situ Jibril berhenti mengantar Nabi, lalu sampai Sidratul Muntaha. Jibril itu mendampingi sampai Sidratul Muntaha. Muntaha itu secara bahasa maknanya puncak, akhir. Ada bidayah wa nihayah. Bidayah itu awal, nihayah itu akhir. Sampai situ kemudian Nabi kita bertemu Allah
dalam keadaan sujud menerima perintah sholat yang asalnya 50 kali sehari semalam, yang kemudian didiskon 90% jadi sisa 5 kali sehari semalam, namun pahalanya tetap sama dengan 50 kali. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa nggak langsung saja 5? Kok repot sampai Nabi kita bolak-balik? Supaya kita semua tahu, Pak, supaya kita semua tahu bahwa asalnya perintah itu 50, dan dengan rahman rahimnya Allah itu dikurangi 90% hingga sisa 5. Dan supaya kita umat Islam jangan minta diskon lagi. Yang sisa 10% itu pun kadang sengaja atau tidak minta didiskon. Subuh kelandungan, kada tegawi, zuhur sibuk begawi, asar masih begawi juga, maghrib hanya datang begawi, isya teguring. Nah, itu namanya diskon 100%. Ini umat Nabi Muhammad yang kalau ada itu umat yang tidak punya rasa malu. Kenapa ulun sebut demikian? Karena ketika sisa 5 waktu sehari semalam, Nabi Musa alaihissalam itu masih meminta kepada Nabi Muhammad, minta lagi kepada Allah untuk dikurangi. Nabi kita mengatakan, saya malu, wahai Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi maka sampai ulama mengatakan di antara makom tertinggi dalam tasawuf itu adalah adanya sifat haya, sifat malu. Karenanya Nabi mengatakan, in lam yastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau sudah tidak punya rasa malu, silahkan kerjakan apapun yang engkau kehendaki. Jadi kalau masih ada rasa malu tuh Pak, biarpun sendirian, kita tetap akan takut kepada Allah. Kalau ada rasa malu, meskipun sendirian, kita tetap beribadah kepada Allah. Kita tetap menjaga aturan Allah, karena kita malu dan malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna Isra wal Mi'raj. Selanjutnya yang kedua, hendak ulun sampaikan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang benar. Dia hak. Sebahagian kalangan mendustakan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa mereka? Kalangan mulhidin, orang-orang ateis, tidak percaya Tuhan. Sebagiannya adalah kalangan saintis, karena kata mereka ini mustahil. Bagaimana mungkin tubuh manusia naik ke 7 lapis langit tidak hancur tubuhnya? Sementara meteor saja masuk ke bumi, dia bergesekan dengan atmosfer, pijar dia menyala, kemudian hancur habis di udara. Hanya beberapa atmosfer saja yang sempat tembus ke bumi. Nah, ini orang yang mendekati dengan pendekatan sains. Tapi kalau orang itu mendekati dengan pendekatan keimanan, bahwa Al-Quran itu kalamullah, bahwa Al-Quran itu ucapannya Allah, kalamnya Allah, tidak ada kontribusi, partisipasi makhluk dalam setiap huruf dari Al-Quranul Karim, maka apapun yang dikhabarkan dalam Al-Quran dia tentu akan meyakininya. Dan peristiwa Isra itu disebutkan secara jelas dan tegas dalam surah Bani Israel, surah 17 ayat yang pertama, yang tadi ulun kutip di awal, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dan para ulama sebutkan yang dimaksud dengan abdihi di sini adalah Nabi Muhammad, baik roh dan jasadnya. Disebut abdihi itu artinya jasad dan rohnya. Karena sebagian orang ada yang mengatakan percaya Isra dan Mi'raj, tapi Nabi itu Isra dan Mi'raj rohnya saja, bukan dengan jasadnya. Jadi seolah-olah mimpi lalu Nabi ya tidur lalu mimpi begitu. Ada yang berpendapat demikian. Tapi jumhur ulama mengatakan, dan ini pendapat yang hak, Nabi kita Isra dan Mi'raj jasad dan ruh. Apalagi di ujung ayat Allah menyatakan linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan kepada dia, kepada Nabi Muhammad sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Agar kami nampakkan kepadanya, itu maksudnya adalah melihat dengan mata kepala. Nah,
Kemudian Mi'raj itu nanti kita bisa dapati penjelasannya juga dalam Al-Qur'anul Karim. Ada satu surah yang bernama surah An-Najm, artinya bintang. Sebagian ulama bahkan mengatakan An-Najm itu nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat 1 sampai 18 itu cerita tentang Mi'rajnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama juga sebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu didukung berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang dipastikan hadis itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jika kita mengingkari hadis-hadis yang mutawatir ini, sepakat para ulama itu bisa menjatuhkan seseorang dalam kekafiran. Jadi kesimpulannya hadirin, Isra dan Mi'raj itu adalah hak, itu benar. Tidak boleh kita orang beriman meragukannya. Tidak boleh ada syak sedikit pun. Kalau ada syak, ada keraguan di dalamnya tentang peristiwa ini, perlu syahadat ulang. Karena bisa jadi itu dia sudah jatuh ke dalam kekafiran. Karena mengingkari peristiwa yang jelas, yang tidak ada khilaf para ulama, yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga hadirin, memang benar terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menyebutkan ada 6 pendapat tentang kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini perlu ulun sampaikan. Karena mungkin yang masyhur di antara kita itu Isra wal Mi'raj itu terjadi malam 27 Rajab. Nah, ternyata ada 6 pendapat hadirin. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita sebagai nabi dan rasul. Artinya saat itu Nabi kita umurnya 40 tahun. Waktu beliau menerima surah pengangkatan dari Allah, dan itu pelantikannya dengan dipeluk oleh Jibril, lalu dibimbing untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu. Jadi menurut satu pendapat di tahun itu. Nah, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari. Ini satu hadirin. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di 5 tahun setelah diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti usia beliau saat itu usia 45 tahun. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga yaitu pendapat yang hari ini kita pahami, yakni pada malam 27 Rajab pada tahun 10 kenabian. Ini pendapat ketiga, 10 kenabian. Ini adalah pendapat dari Al-Alamah Al-Mansurfuri. Nah, meskipun nanti tentang tahunnya ini juga ada khilaf. Ada 27 Rajab tapi di tahun 11 kenabian, bukan 10 kenabian. Karena di tahun 10 kenabian itu yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun wafatnya paman Nabi, istri Nabi Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang keempat, ada yang berpendapat Isra dan Mi'raj itu terjadi 16 bulan sebelum hijrah. Ya, 16 bulan sebelum hijrah. Nabi itu hijrah keluar rumah di bulan Safar, akhir bulan Safar. 27 Safar. Nah, lalu nanti bertahan dulu di Gua Thur 3 hari, terus perjalanan kurang lebih 8 hari sampai akhirnya masuk kota Madinah itu tanggal 12 Rajab tahun 13 kenabian. Nah, jadi menurut pendapat ini 16 bulan sebelum hijrahnya Nabi. Kalau 16 bulan itu berarti 1 tahun 4 bulan. Berarti itu di sekitar tahun ke-11 kenabian tadi. Kemudian yang kelima itu adalah peristiwa yang terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah.
Nah, 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, berarti 14 bulan. Kalau 14 bulan itu berarti masih di tahun ke-12. Ya, di tahun ke-12. Tadi Nabi itu hijrah sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, berarti itu di awal bulan tahun ke-12 kenabian. Jadi bulan Muharram tahun 13 kenabian. Lalu yang terakhir hadirin, ada yang berpendapat itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Jadi kalau 1 tahun berarti harusnya Rabiul Awal tahun ke-12 kenabian. Jadi tahun ke-12 kenabian itu terjadi Isra Mi'raj. 1 tahun kemudian, ya, Rabiul Awal tahun 13 kenabian Nabi kita hijrah. Jadi hijrah itu awalnya Rabiul Awal, akhir Rabiul Awal. Kalau menurut catatan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu tanggal 27 Rabiul Awal, nanti sampai ke Madinah tanggal 27 Safar, sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Intinya apa hadirin? Terjadi khilaf. Nah, khilaf di antara para ulama ini penting untuk kami sampaikan, karena nanti akan masuk pada pembahasan tentang apa status hukum perayaan atau peringatan Isra dan Mi'raj. Nanti ada yang mengkait-kaitkannya dengan soal penetapan waktu ini. Ya, jadi di antara pihak yang menolak peringatan Isra dan Mi'raj itu mengatakan waktunya itu tidak dipastikan di bulan Rajab. Kenapa kok Anda mengadakan Isra wal Mi'raj di bulan Rajab? Nah, begitu. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, baik. Ini poin ketiga. Kemudian terakhir poin keempat, sebelum nanti kita berdialog atau berdiskusi tentang status hukum peringatan Isra wal Mi'raj. Kita menggunakan istilah peringatan, zikra, Isra wal Mi'raj, bukan ihtifal. Kalau ihtifal itu artinya perayaan, hadirin. Jadi peringatan, sesuai namanya peringatan, jadi isinya itu memperingati, mengingatkan sebuah peristiwa besar, disebut dalam Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, ada setidaknya 2 pendapat tentang status hukum peringatan Isra wal Mi'raj. Pertama adalah pendapat yang menyatakan ini haram, dan yang kedua pendapat yang menyatakan bahwa ini hukumnya mubah, boleh. Siapa yang mengatakan bahwa peringatan Isra wal Mi'raj ini haram? Di antaranya menurut penelusuran ulun itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama yang menyatakan peringatan Isra wal Mi'raj itu hukumnya haram. Pendapat ini juga adalah pendapat yang diambil oleh Syekh Abdullah bin Baz, salah seorang ulama Saudi, salah seorang ulama yang sering dikutip oleh ikhwah kita, saudara kita dari Salafi yang menamakan diri mereka Salafi, entah menamakan diri atau dinamakan Salafi. Jadi menurut mereka, ya, setidaknya oleh 2 ulama ini disebutkan bahwa peringatan Isra wal Mi'raj itu hukumnya haram. Kenapa dianggap sebagai haram? Nah, sebelum masuk kenapa disebut haram, pendapat kedua adalah pendapat yang mengatakan itu mubah. Siapa yang membolehkan? Kalau di Indonesia ini Muhammadiyah lewat tarjih Muhammadiyahnya termasuk yang mengatakan peringatan Isra wal Mi'raj itu hukumnya boleh. Itu juga dimuat di situs Suara Muhammadiyah. Bahkan disebutkan itu adalah tarjih keputusan Muhammadiyah tahun 2004 kalau ulun tidak khilaf. Kalau 2004, 2014. Nah, alasannya apa nanti ulun ulas. Kemudian yang kedua,
Jam'iyah Nahdlatul Ulama jelas termasuk yang membolehkan. Nah, nanti termasuk ulama yang membolehkan, yang ulun baca kitabnya itu secara jelas menyebutkan adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau yang berjudul Al-Anwarul Bahiyah min Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah. Nanti ulun akan ulas itu alasan membolehkannya apa. Nah, sekarang supaya insaf, supaya adil, ulun jelaskan dulu apa alasan ikhwah kita, saudara kita dari Salafi yang merujuk kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdullah bin Baz sehingga kemudian mengharamkan peringatan Isra wal Mi'raj. Di antara alasan mereka yang pertama adalah bahwa yang paling pokok peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah peringatan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kalau ini hal yang baik, kalau ini adalah hal yang baik, tentu akan diperingati oleh Nabi kita. Tadi Nabi Isra dan Mi'raj ketika beliau di Makkah, sebelum beliau hijrah. Kalau ini hal baik, tentu Nabi akan memperingatinya ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Yang kedua, kalau itu hal yang baik pula, tentu juga akan diperingati oleh generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Padahal ini adalah generasi terbaik. Khairul qurun qarni, kata Nabi. Tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masaku, maksudnya masa sahabat, kemudian sesudahnya yakni tabi'in, dan sesudahnya yakni tabi'ut tabi'in. Tapi nyatanya tiga generasi terbaik ini tidak pernah melakukan peringatan Isra wal Mi'raj. Jadi ada kaidah yang pernah ulun kaji ketika ulun 2 tahun ngaji dengan ustadz-ustadz Salafi di Jogja, ya. Jadi ini pernah lama Pak saya ngaji dengan Salafi, ustadz-ustadz Salafi, hampir tiap pagi, tiap subuh. Nanti subuh, kadang sore, nanti malam. Jadi macam-macam kitab. Itu saya ada beberapa kitab lah yang saya ambil dari guru-guru ulun dari ikhwah Salafi. Belajar juga kita. Bahkan sempat mondok di pondok pesantren yang didirikan oleh saudara kita dari Salafi ketika ulun di Jogja. Jadi ada satu kaidah yang maknanya begini. Kalau itu suatu kebaikan, tentu akan dilakukan oleh generasi salafus soleh. Nyatanya tidak, kata mereka. Jadi poin pentingnya menurut ikhwah Salafi, peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah perkara baru. Dia masukkan dalam perkara diniyah, yang perkara baru itu ketika tidak ada contohnya, maka ini perkara yang bid'ah menurut mereka. Lalu dikutiplah sejumlah ayat Al-Quran, di antaranya surah Al-Ma'idah ayat 3, yang Allah menyatakan bahwa din ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam ini sudah sempurna, enggak perlu lagi ditambah-tambah dengan peringatan-peringatan seperti ini. Ini dalil yang pertama. Kemudian juga dikutip hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, man ahdasa fi amrina laisa minhu, ya, man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami, maksudnya fi amrina dalam urusan kami ini, falaisa minhu, padahal tidak ada contohnya dari Nabi, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaina amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu tertolak. Nah, ini sejumlah dalil yang digunakan. Nah, supaya kita paham nih Pak ya. Jadi kalau mereka membid'ahkan, ini dalilnya. Nah, sementara ya Persyarikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Al-Anwarul Bahiyah min Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah, beliau ya dan dua organisasi ini mengatakan begini, peringatan Isra wal Mi'raj itu bukan termasuk dalam perkara ibadah. Dia adalah al-umur ghairu ta'abudiyah.
Ya, jadi dia perkara yang tidak termasuk dalam kategori ibadah. Kalau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan ini adah, ini kebiasaan, di mana orang berkumpul, lalu ketika mereka berkumpul dibacakanlah syair-syair, salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibacakan Al-Quranul Karim, disampaikan tausiah untuk tumbuh mahabbah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di dalamnya ada sedekah, di mana ada yang memberikan makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, jadi alasan pihak yang membolehkan itu adalah bahwa ini perkara adah, perkara kebiasaan, bukan perkara ibadah. Yang mana kelompok kedua ini sepakat juga kalau itu perkara ibadah, kalau itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu juga hukum asalnya haram. Al-aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah itu adalah haram. Jadi sebab perbedaannya itu di situ, Pak. Jadi kalau teman-teman Salafi itu menganggap perkara ubudiyah, sementara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan sejumlah ulama yang lain itu mengatakan itu perkara adat, bukan perkara ibadah. Maka ulun juga mengingatkan bagi siapa yang memperingati peringatan Isra wal Mi'raj sebagaimana juga dipesankan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kita jangan menganggap itu sebagai perkara ibadah. Ya, perkara ibadah yang lalu kemudian kalau itu tidak dikerjakan berdosa misalkan. Yang kalau itu tidak dikerjakan berarti meninggalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Nah, beda Pak dengan qobliyah subuh, jelas itu ibadah. Misalkan ya, zikir ba'da salat itu ibadah. Ibadah yang dimaksud sini ibadah mahdhah, bukan ibadah secara umum. Kalau ibadah secara umum, kita makan, minum, tidur itu pun bisa bernilai ibadah. Yang dimaksud di sini ibadah mahdhah. Nah, jadi karena dia adalah adah, maka perlu dilihat amal yang dilakukan di dalamnya itu apa. Ya, sebagaimana pian duduk ini kan, duduk ini kan adah, kebiasaan sebagai manusia. Kita berdiri, duduk, berjalan. Nah, maka dilihat cara duduknya bagaimana. Kalau di majelis adab duduk itu paling bagus duduk iftirash, Pak. Seperti duduknya orang sholat itu paling bagus. Duduk Jibril ketika menyampaikan hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, kalau nggak bisa begitu, nggak tahan begitu, bersila. Nah, dan seterusnya itu penjelasan. Jadi itu adat, tapi kemudian dilihat bagaimana adatnya. Jadi saya setuju dengan Ustaz Khalid Basalamah. Adat itu harus tunduk dengan syariah. Tradisi itu harus tunduk dengan syariah. Ketika ada tradisi yang tidak sesuai dengan agama, dengan Islam, tradisi itu harus bergeser. Meskipun ya proses bergesernya itu hal yang lain, tapi kita harus berupaya mengubah tradisi yang tidak islami menjadi tradisi yang islami. Tapi soal wayang itu hukumnya apa, itu khilaf juga. Para wali songo itu juga khilaf, Pak. Ya, Sunan Giri setahu ulun itu termasuk yang mengharamkan wayang. Sementara Sunan Kalijogo itu yang membolehkan. Lalu yang menengahi itu Sunan Bonang. Ya, lalu kemudian diubah bentuknya itu. Jadi kalau Ustaz Khalid menyampaikan fatwa satu pendapat dan pendapat beliau itu sama dengan pendapat Sunan Giri, itu satu hal yang tidak bisa dibawa ke jalur hukum mestinya. Ini perkara khilafiyah. Sebagaimana nanti misalkan tadi Salafi mengatakan peringatan ini bid'ah, lalu kita ngelaporkan Salafi ke hukum. Jangan. Ini khilafiyah. Ya. Jadi ya diskusi begitu. Kita kuat-kuatan dalil. Jangan nanti apa-apa dilaporkan. Mengharamkan kunut nanti dilaporkan. Bahaya, Pak. Ya kan? Nah, adapun ucapan beliau yang mengatakan musnahkan itu maksudnya sesuai dengan konteks pertanyaan. Yang bertanya itu mantan dalang, lalu beliau mengatakan itu harusnya dirubah tradisi, ya sudah. Dimusnahkan, kata beliau begitu. Ya. Jadi ini perkara khilafiyah. Ulun tidak sepakat dengan Ustaz Khalid dari sisi bahwa beliau melarang. Tapi ulun tidak setuju kalau perkara itu dibawa ke ranah hukum. Ulun setuju dengan pendapat bahwa wayang itu sudah dirubah sedemikian rupa.
Kalau wayang dulu Pak, bentuknya bukan gepeng-gepeng begitu, tapi mirip manusia betul. Kemudian kalau wayang kulit dulu itu tidak ada tanah di bawahnya. Kalau wayang kulit yang sekarang itu kan ada tanah pijakan 2 kaki itu. Jadi ringkasnya wayang kulit itu sudah dirubah sedemikian rupa oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo. Jadi ulun tidak termasuk yang mempersoalkan wayang. Bapak saya kebetulan orang Jawa. Kita juga dengarlah ya kisah-kisah pewayangan itu dari Abah ulun. Nah, tapi kalau itu dipersoalkan ke ranah hukum, nah itu yang jadi persoalan. Baik, kembali ke tadi. Jadi kita lihat ternyata dalam peringatan Isra wal Mi'raj itu isinya bagus. Ini adat kebiasaan, tapi isinya bagus. Adakah dalil yang melarang orang untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Justru diperintahkan untuk banyak bersalawat. Ini tidak perlu kutip dalilnya, ini nanti kesiangan. Yang kedua, tentang dibacakan Al-Quranul Karim. Adakah dalil yang melarang dibacakan Al-Quranul Karim? Kemudian orang berkumpul-kumpul, sila ukhuwah, silaturahim. Adakah dalil yang melarang orang kumpul-kumpul? Yang dilarang itu kalau terjadi ikhtilat, laki perempuan kumpul satu tempat, lalu perempuannya tabarruj, laki-laki menikmati. Nah, ini itu yang dilarang. Kemudian apa lagi? Di sana dibacakan Al-Quran, dijelaskan hadis Nabi, diceritakan peringatan Isra wal Mi'raj supaya orang makin ta'zim kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan makin tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir di sana itu ada sedekah. Orang bersedekah untuk memberi makan satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau tiap malam Isra Mi'raj, ujar santri ulun, sebulanan kita menggantung panci. Sebulanan kada makan. Bukan mahasiswa Pak, maklum. Nah, itu kan. Jadi ada keberkahan di sana. Yang satu lagi di kampung-kampung itu Pak, bahkan di Banjarmasin ini, di pinggir-pinggir itu, kalau tidak ada peringatan hari besar, nggak ada pengajian Pak. Di Kelayan misalkan di mana itu. Kalau tidak ada Muharram, tidak ada peringatan Maulid Nabi, tidak ada Isra wal Mi'raj, nggak ada pengajian. Di antara alasan mereka, kami kada sanggup amplopi tuan guru. Itu jangan di Loksado Pak. Di Banjarmasin masih banyak kita temukan seperti itu. Jadi akhirnya kita dengan beberapa teman-teman itu ada komunitas dai, ya datang ke musola-musola itu, pian kada usah memikirkan amplopnya, karena bukan amplopnya yang penting, tapi isi amplopnya. Enggak, ini serius Pak. Jadi akhirnya kita ngisi kajian di musola-musola yang di pinggir-pinggir tadi tanpa harus disangui. Tanpa harus disangui. Jadi di kampung-kampung itu enggak ada pengajian. Tapi dengan peringatan Isra Mi'raj, akhirnya di sana ada tausiah. Makanya ulun lihat fenomena kalau di desa-desa, di kampung-kampung, termasuk di Banjar yang pinggir-pinggir, kalau peringatan Isra Mi'raj semarak Pak, meriah mereka. Karena jarang dilakukan pengajian. Nah, tapi kalau di masjid-masjid yang sudah biasa ada pengajian sepekan sekali, sepekan 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali, peringatan Isra Mi'rajnya itu tidak semeriah yang di kampung-kampung. Artinya apa yang ingin ulun katakan? Kalau tidak ada peringatan-peringatan itu, tentu tidak ada tausiah. Mereka mendapat tausiahnya mungkin hanya hari Jumat ketika Jumatan, itu pun laki-lakinya, perempuannya tidak. Atau setiap Idul Fitri, Idul Adha. Jadi di sana ada kebaikan. Maka kesimpulannya dari 2 pendapat ini ulun condong, ulun cenderung pada pendapat yang kedua, yakni bahwa peringatan Isra dan Mi'raj itu hukum asalnya mubah dan ada kebaikan di sana, ada amal soleh di sana karena dibacakan Al-Quran di dalamnya, ada sedekah di dalamnya, ada tausiah di dalamnya. Dan yang perlu diwaspadai, jangan bercampur dengan keharaman. Contohnya apa tadi? Ikhtilat, campur baur laki perempuan. Nah, dan seterusnya. Nah, demikian yang bisa ulun sampaikan. Ini sudah 6:30 ternyata. Ulun mohon maaf, mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Ini perlu ulun sampaikan agar kemudian kita bisa memahami peta perbedaan pendapat tentang hal ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan diampuni segala dosa salah kita, ditinggikan derajat kita di sisi Allah, dikabul hajat kita dunia wal akhirat. Kemudian mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini kita diberkahi
dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ala hadiniyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا يا الله والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اقضي حاجاتنا اللهم اقضي حاجاتنا اللهم اقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدنا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cukup Pak lah, ulun hendak ke Banjarbaru Pak. Nggih, nggih. Ulun mohon maaf kada kau tanya jawab Pak. Hendak ke Banjarbaru pulang. Nggih. Terima kasih kepada Ustaz Fadli Ding. menyampaikan panjang lebar tentang Isra tentunya dengan terbukanya video-video medsos juga saya menunjukkan malah kita senantiasa ya Allah yang mengulang balik hati